Berita terbaru hari ini mengejutkan. Harvey Mois tersangka ke-16 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan timah TBK 1215 PT Timah TBK 2015 sampai 2022 diduga tidak bertindak sendiri, melainkan ada sosok yang lebih tinggi di belakangnya. Untuk itu, penyidik diharapkan menerapkan pasal pidana pencucian uang untuk menelusuri aliran dana yang diduga turut mengalir ke sosok tersebut. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, saat dihubungi Minggu 31 Maret 2024, berpandangan penetapan Harvey Mois sebagai tersangka dinilai sudah tepat. Namun, Boyamin mengingatkan Harvey bukanlah ujung dari para pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu. Artis Sandra Dewi saat ini harus menahan rasa rindu dan kangen karena tidak bisa bertemu Harvey Mois, suami tercinta. Seperti diketahui, Harvey Mois adalah tersangka ke-16 dari kasus korupsi di PT Timah TBK. Karena kasus korupsi tersebut, negara dirugikan hingga 271 triliun. Kasus korupsi ini menjadi yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Karena itu Harvey Mois berpotensi dihukum berat. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan hingga kini Sandra Dewi dan keluarga belum menjenguk Harvey Mois. Untuk saat ini, Sandra Dewi belum menjenguk Harvey Mois, katanya, melalui sambungan video. Menurut Ketut Sumedana, ada prosedur yang harus dipenuhi Sandra Dewi dan keluarga jika ingin bertemu Harvey Mois. Ternyata ada batas waktu tertentu sebelum pihak keluarga maupun Sandra Dewi mengunjungi suaminya. Menurut Ketut, saat ini Harvey Mois masih dalam masa isolasi. Artinya, dalam masa isolasi itu Harvey Mois seperti dikucilkan. Bahkan di dalam sel pun untuk sementara Harvey Mois tinggal sendiri. Hal itu bisa jadi momen bagi para tahanan untuk introspeksi diri, mengenang kejahatan yang diperbuat. Harvey Mois ditahan Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka Rabu 27 Maret 2024. Biasanya dalam waktu 1 minggu ini kita akan lakukan isolasi dulu untuk mereka terhadap materi perkara, kata Ketut. Lantas bagaimana nasib Sandra Dewi usai suaminya terseret kasus korupsi PT Timah? Ketut Sumedana kemudian buka suara terkait nasib sang artis. Kalau kedepannya dikenakan tindak pidana pencucian uang itu nanti penyidik yang menentukan, kata Ketut. Sejauh ini Ketut belum mau banyak memberikan pernyataan terkait hal itu. Namun ia menyebut ada kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret kasus serupa. Kita belum bisa bicara kemungkinan, karena apa yang sudah dilakukan semua kemungkinan bisa terjadi, ujar Ketut. Lebih lanjut, saat ini Harvey Mois harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Lebih lanjut, saat ini Harvey Mois harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sebab status Harvey kini telah naik menjadi tersangka. Mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Siapa uang menyembunyikan keuangan negara dan apa yang mereka lakukan itu dulu inti dari para tersangka. Mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan.
siapa menyembunyikan uang keuangan negara dan apa yang mereka lakukan itu dulu inti dari para tersangka, ujarnya. Diketahui penetapan tersangka Harvey Mois yang merupakan pemegang saham PT Rafinet Bangkatin RBT dilakukan telah memperoleh alat bukti yang cukup, termasuk diantaranya dari pemeriksaan Harvey sebagai saksi pada hari yang sama. Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka untuk tersangka HM selaku memegang saham PT RRBT, ujar Dirdik Jampisus Kejaksaan Agung Kun tadi. Sebagai informasi dalam perkara ini, tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harvey Mois menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini. Atas perbuatannya, Harvey dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 UU Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Harvey Mois kemudian langsung ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari. Sehari setelah penetapan Harvey Mois menjadi tersangka, Kejaksaan Agung memeriksa seorang saksi. Saksi tersebut merupakan petinggi PT Rafinet Bangkatin, perusahaan yang diwakili Harvey Mois. Saksi yang diperiksa berinisial AGR selaku komisaris PT Rafinet Bangkatin, ujar Ketut Subedana. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti. Menurut Ketut, hal ini nantinya akan memperkuat pembuktian perkara yang kerugiannya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud, kata Ketut. Siapa orang kuat yang melindungi? Ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Kirnasih meyakini bahwa ada pihak yang melindungi para tersangka kasus korupsi timah. Apalagi kasus yang baru-baru ini diungkap oleh Kejaksaan Agung. Itu bergulir cukup panjang, terhitung sejak 2015 sampai 2022. Penambangan liar itu kan bisa dilihat dengan mata dan tidak mungkin sendiri banyak orang, ujarnya. Apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian seluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Imbuh Yenti. Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi. Siapa ini juga belum terungkap, tuturnya. Yenti mempertanyakan pengawasan negara terhadap praktik-praktik ilegal seperti penambangan liar ini. Ia curiga ada kong-kalingkong antara penambang liar dengan pihak yang mestinya bertindak sebagai pengawas. Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya? Atau pengawas-pengawas itu malah justru kong-kalingkong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini malah memang dilindungi, ujarnya. Yenti pun heran PT Timah Tbk yang notabene merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara kebobolan dan menyebabkan negara rugi hingga ratusan triliun rupiah. Menurutnya, berkaca dari kasus ini, harus dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan negara. Ia juga mendorong Kejagung untuk mencermati perusahaan-perusahaan boneka atau congkang yang dibuat dalam kejahatan ini.
Perusahaan cangkang ini, perusahaan boneka ini, kita juga lihat apakah memang ada izinnya, ataukah izinnya diada-adakan atau ada pemalsuan. Pemalsuan itu memang ada tapi dipalsukan. Punya orang dianggap ataukah memang tidak ada kemudian dipalsukan, kata Yenti. Sebetulnya apapun modusnya harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Kalau ada PT yang cangkang-cangkang ini, kan ini pasti ada pemalsuan ya. Karena masuk ke PT-PT ini, ucapnya. Ternyata PT itu tidak ada sebagai anak perusahaan atau memang PT yang dibuat seolah-olah anak perusahaannya. PT-PT boneka, tambah Yenti.